Saya tahu ujung-ujung semua. Kalau mama yang pakai. Kalau kita disembunyi, satu biar disembunyi tadi. Ini kurang ribet kalau kita rekam. Saya Udah. Tadi salah ketik. Ih, jaringannya susah sekali. Apa didengar ya? Mana kayak belakang. Kok nggak ada kan? Kenapa kamu? Mana? Masa nggak ada rest? Iya.
Apa? Kamera dulu. Kak, maunya kita kasih lari ke nanti. Oh, di situ. Situ, Bun. Situ. Itu di dekat belakang. Belakang ini. Ada biar. Mungkin saya kenapa di masjid. Kenapa saya tahu? Jadi ini cuma 2 orang. Ada hikmah hati-hati ya. Ini ada yang tidak ada nomor. Berarti belum masuk. Buku. Lupa. Ini enggak sih. Pelajaran. Ini buku di tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita mulai dari awal, walaupun tinggal sekitar 5 menit lagi, jadwal pembelajaran daring, tapi tidak masalah supaya waktunya agak bertambah. Saya apa Anda bisa absen lewat chat? Anda ada chatnya, Anda lihat. Kalau ini terpaksa saya pakai suara saja ya. Coba yang dengar ya, dengar. Siapa-siapa yang hadir hari ini? Yang hadir ini hari sekarang. Muhammad Rizky Saputra. Muhammad Rizky kelas 12 IPS 3. Muhammad Rizky Saputra. Oke. Apa lagi? Anggun Prianto. Ya? Anggun Prianto. Ya, PS3 juga. Ya, siapa lagi? Aris Ardianto, Bro. Ya? Aris Ardianto. Aris. Ya. Aris Ardianto. Iya. Oh. Berarti yang hadir ini hanya IPS 3 saja ya? Ada yang IPS 2? Ada tadi Pak Guru. Ini hari yang gabung sudah. Siapa? Ada tadi Pak Guru. Satu. Kita absen sebelum jam. Kalau seandainya bisa ini, Anda bisa chat itu ada di chatnya ini. Oh, the chat. Ya, bisa di chat ya, kalau ada chat di situ, silakan chat namanya saja. Nama, terus nama kemudian hadir. Seperti ini ya, seperti ini. Namanya nama Anda.
Iya. Saya dapat rasa. Hmm. Di mana? Ih, kenapa ini? Terhubung. Ya, jangan sampai mungkin sama absen juga ini ya, apa? Absen lewat bicara tapi sembilan orang. 14 orang yang bisa login nih hari 14 orang. Ya nanti dengarkan namanya saya sebut memang ya. Saya sebut nih dari IPS 2. Supaya saya cepat ya kalau bilang hadir. Abi Mayu, Ahmad Iksanuddin. Oh ini ada namanya. Anggun di mana kau? Anggun Prianto. Ah ini sudah ada ini, sudah. Ah sudah. Ya, jadi seperti itu. Maksudnya kasih begitu saja. Ini cocok. Sudah Anda absen di chat saja. Ya. Seperti Anggun Prianto sudah, Ashar, Ismawati, Rasul Fadila, Muhammad Rizky. Ya, cocok. Ya, jadi sambil saya mulai, sambil Anda juga bisa absen juga. Jadi selamat pagi semua. Hari ini itu beda dengan hari yang sebelumnya, bahwa pembelajaran sekarang kita ini sudah pembelajaran daring. Kita mengingat bahwa di mana protokol kesehatan untuk pembelajaran di mana saja untuk tingkat dari dasar sampai menengah itu diharuskan harus daring. Apalagi di Kecamatan Moramu ini untuk Sulawesi Tenggara itu banyak kategori. Jadi ada yang dikategorikan masih dalam pengawasan, ada yang sudah ada gejala, dan ada juga yang dinamakan sudah baik daerah mungkin orangnya sudah zona merah. Jadi itulah. Kemudian saya mencari alternatif bagaimana pertemuan kita supaya berjalan dengan baik, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom hari ini, supaya 30 menit ini bisa berjalan lancar. Kemudian materinya ini sudah beberapa kali pertemuan itu kita tidak sempat sampaikan. Ya, cukup materi ini yang saya akan bawa kali ini ada satu, supaya Anda tahu bahwa nanti katanya karena belum ada jadwal ya. Jadi ketika ada jadwal nanti saya share di WA bahasa Indonesia hari apa dan semua rosternya nanti saya share nanti di WA. Jadi untuk materi ulangan di sini saya tidak bisa paksakan, itu hanya satu bab saja, bab 1, yaitu surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi ini menulis surat lamaran pekerjaan, itu saja materi itu yang saya sampaikan. Nah, di sini kalau kita melihat skenario pembelajaran untuk surat lamaran atau menulis surat lamaran pekerjaan itu ada 5. Mengidentifikasi, memformulasikan, menyajikan, menyusun, dan melaporkan kegiatan. Jadi beberapa hal di sini yang terpenting, yang seperti sebelumnya saya pernah di kelas, mungkin kelas berapa itu, sudah kelas 3 ya, sudah pernah saya jelaskan sedikit, ya, kita simpan, padahal lockdown lagi, maksudnya tinggal di rumah lagi ya, kita daring lagi, jadi ini tidak sempat semua seluruhnya untuk materi bab 1 ini, surat lamaran pekerjaan. Pertama yang kita ambil dulu bagian poin A, mempelajari tentang apa itu isi, kemudian sistematika dalam SLP atau surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, di mana di sini kalau kita lihat dari contoh yang ada, ya di sini itu tidak ada susahnya ya. Nah, hanya di sini kalau di materi ini yang dibahas di mana tesis, mana argumentasi di sini ya. Jadi kalau saya membuat
soal, tentunya kalau saya suruh Anda buatlah atau susunlah argumentasi dan tesis surat lamaran pekerjaan identitas Anda sendiri. Berarti kan tinggal seperti ini bentuknya, kemudian identitas yang digunakan bukan dihafal ini nama Firdaus, Jakarta, laki-laki, kan sudah seperti itu. Bahwa sesuai identitas Anda yang digunakan. Kita mencoba ya, seperti itu. Ya, apalagi kalau nanti kamu tamat mau melamar pekerjaan kan seperti itu. Jadi buku ini ada dua ya, ada dua hal di sini. Yang pertama harus tahu apa itu argumentasi. Yang kedua, apa itu gunanya tesis. Nah, tesis. Kemudian yang berikutnya sering dibutuhkan adalah kurikulum vitae. Apa itu kurikulum vitae? Berarti itu kan menggunakan di mana Anda harus menulis ya riwayat hidup Anda, riwayat pendidikan atau riwayat pekerjaan, ya, riwayat hidup Anda. Jadi kita melangkah di berikutnya adalah ya, jenis surat lamaran. Itu sudah kita patok itu dua. Jadi surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Kemudian surat lamaran yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Nah, ini. Kalau kita lihat secara kriteria ini surat lamaran pekerjaan, ini dua juga ya. Yang pertama berdasarkan informasi, yang kedua berdasarkan inisiatif pribadi. Jadi inisiatif sendiri ya. Ya. Jadi ada juga surat lamaran pekerjaan yang inisiatif, ada surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan informasi. Kalau yang berdasarkan informasi itu entah itu lewat WA, Facebook, atau mungkin namanya juga di media massa, yaitu bernama informasi. Sementara kalau inisiatif sendiri, yaitu berarti mendengarkan sama orang atau mungkin Anda merasa bahwa di situ dibutuhkan karyawan, Anda langsung membuat surat lamaran. Adapun bentuknya itu kan itu tergantung Anda. Contoh di Google banyak. Ya, sesuai kemauan kita mau mendaftar namanya di dekat Indomaret, Indogrosir atau sebagainya. Ya, silakan membuat seperti itu. Sudah ada contoh ya. Kita mau ikuti yang ini, itu bisa. Mau ikuti yang sebelumnya tadi, itu bisa. Ya. Kemudian ini belum pernah saya kasih tugas tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi itu siap-siap dihafal-hafal memang. Tentunya kalau saya buat 5 nomor untuk kelas 3 ini, berarti Anda harus siap-siap ya buat konsep. Maksudnya dihafal. Nah, dihafal buat konsep. Membuat surat lamaran pekerjaan. Bukan mencontoh dari ini tapi dirubah. Pokoknya ini saya akan rubah nanti umpamanya PT Indogrosir. Kemudian jalannya ada, kemudian nanti di mana dia bertempatnya itu Indogrosir Kendari. Ya, itu. Setelah sudah dilihat itu, kemudian Anda susun seperti surat lamaran pekerjaan seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Silakan ya, kalau ada mungkin yang mau bertanya silakan ya. Ini. Silakan ya. Kalau tidak ada ya kita lanjut. Kemudian berikutnya di kegiatan 1, menentukan isi dan sistematika surat lamaran. Yang mana itu sistematika? Tadi kan sudah masuk pada isi ya, sudah ada isi. Isinya yaitu ada tesis, ada argumentasi. Kemudian mana sistematika? Sistematika itu mulai dari penanggalan. Ya, penanggalan, kemudian tujuan surat, kemudian ada yang dengan hormat ya, itu dibuka. Kemudian ada identitas itu masuk pada argumentasi, kemudian tesis. Ya, itu sudah masuk pada hampir saya katakan bahwa itu sudah isi, ya, isi. Ya, dibandingkan dengan surat yang ini ya, ini surat pribadi ini itu beda. Jadi kalau kita lari yang kemarin itu kalau masalah surat lamaran pekerjaan dengan ini kan beda sekali, tidak perlu dipertanyakan.
Bagaimana kalau untuk surat pribadi? Berikutnya adalah, ini saya percepat ya. Ya, supaya sampai di mana ini materi yang kita akan ambil. Yang kegiatan 2 adalah menemukan hal-hal penting dalam surat lamar perjanjian. Yang mana hal penting? Tadi sudah ada isi, sudah ada sistematika. Ya, kalau kita tahu bahwa itu sistematika dan struktur. Sistematika adalah bagaimana susunan, sistemnya. Ya, itu. Jadi itu secara berurutan harus. Nah, maksudnya tidak terbalik, jangan sampai identitasnya duluan, baru kepada yang terhormat, kan tidak mungkin. Ya itu ya. Nah, saya kira seperti itu. Si Anggun boy. Tugas tidak usah ya, ini ada tugas ini tidak usah di latihan itu. Ya, ini sudah nantilah di pertemuan berikutnya. Jadi setiap nanti materi nanti saya akan share di YouTube nanti ya. Nanti kalau tugas itu nanti share-nya nanti di YouTube. Ya, jadi apa yang saya berikan sama Anda, tugas-tugas saya jelaskan itu harus Anda nanti tinggal buka di YouTube. Ya, jadi saya sudah membuka link-link YouTube untuk pembelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk saya ya. Itu juga Anda. Berikutnya ini adalah memformulasikan. Apa itu memformulasikan? Adalah membandingkan. Ya, unsur kebahasaan surat lamar pekerjaan. Kalau kita mau bandingkan, itu kan ada perbedaan. Pokoknya surat ini tergantung dari mana? Dari sifatnya, apakah resmi atau tidak resmi. Nah, jadi surat lamar pekerjaan yang resmi itu kan seperti ini. Nah, tapi kadang-kala kalau kita baru membuat, ya tanpa ada panduan, tidak ada yang membantu kita untuk memandu pembuatan surat lamar pekerjaan, otomatis kan kebahasannya itu kayak seperti tidak resmi. Ya. Jadi saya juga pernah jelaskan data di kelas berapa itu yang pernah saya masuk. Ada berapa jenis surat? Jadi kalau saya tanya sama Anda, ada berapa jenis surat? Ya, tentunya kalau kita jawab, itu ada 4. Ya, berdasarkan kriteria. Yang pertama surat pribadi. Yang kedua adalah surat resmi. Yang ketiga adalah surat dinas. Yang keempat adalah surat niaga. Jadi ada 4 surat ini, dan lagi tidak perlu dibuka Google ya. Kalau Anda saya pertanyakan, yang mana itu surat niaga, itu kan berbentuk perusahaan, swasta dan sebagainya. Yang mana surat dinas, berarti bersifat kedinasan. Namanya berbentuk instansi-instansi ya, antara lembaga dan lembaga. Kemudian yang mana surat resmi, ya, jadi surat resmi ini kalau berdasarkan sifatnya juga kan, ini memang dalam surat ini selalu membingungkan itu antara sifat dan kriteria. Kalau yang sifatnya tadi 2 jenisnya, tuh sifat resmi, ada yang non formal, ada yang formal. Maksudnya resmi dan tidak resmi. Tapi ketika kita bagi lagi menjadi kriteria surat, itu ada 4 tadi. Ya, 4. Ya, jadi ini ya, jadi memahami unsur kebahasaan, kemudian nanti kita bisa bandingkan. Yang mana itu unsur kebahasaannya seperti ini ya. Kalau saya suruh jelaskan, bagaimana itu maksudnya itu dalam menulis surat lamaran pekerjaan berbentuk surat yang standar. Ya, standar ya. Berarti standar di sini itu simple, bukan kompleks. Kalau berbicara kompleks itu berarti rumit. Ya, berarti yang apa adanya, tidak berbelit-belit. Ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan bahasa yang benar. Berikutnya kata-kata yang sopan. Yang berikutnya adalah singkat, padat, informatif, tepat sasaran. Kalau yang itu tidak lagi dipertanyakan. Kemudian 6 sama juga. Kemudian 7. Ayo yang ke-6 ya. Nah, ini 5 tulisan baris yang bagian 6. Saya melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup. Ini kan sudah. Kalau kita kembali kepada unsur sistematika, sudah yang ini sistematikanya. Jadi sistematika pembuatan surat sudah masuk pada poin 6 ini. 6. Hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Seperti itu.
Nah, kalau ini saya buatkan nanti soal, nanti bentuknya pasti saya ambil dari sini. Ada yang saya ambil dari sini. Ya. Ini contoh nanti saya akan buat di sini nanti. Ya. Umpamanya saya bilang, saya sampaikan begini ya. Begini. Tolong buatkan sini ya. Buatlah, kalau saya buat soal ya, buatlah ya kalimat pembuka surat berdasarkan iklan. Nah, berarti kalau kalimat pembukanya, kalau iklan kan seperti ini, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kendari Pos tanggal. Yang isinya menyatakan bahwa yang isinya menyatakan bahwa ya, entah itu diterima, apakah dibuka bagian jurusan apa yang akan diambil, terserah nanti kan lanjutnya gampang. Ya, atau yang ini yang kedua lagi, ini masih berdasarkan iklan, ada dua contohnya. Dalam harian, pokoknya dari pos atau mungkin media kita, tanggal, saya membaca iklan menyatakan bahwa, nah itu ya, ya itu. Bisa juga ini bukan iklan, maksudnya iklan di sini, tapi ketika di sini membaca iklan, maksudnya membaca informasi dari media elektronik atau koran yang menyatakan bahwa, nah itu ya, ini saya akan ambil ini sekitar dua, ini bisa sampai 3 ini, karena ini penting. Kalau Anda sudah bisa bentuk ini yang namanya kalimat pembuka, nah itu sudah. Ya. Yang berikutnya adalah informasi seseorang. Jadi tadi informasinya itu ada informasi yang menjadi cetak, itu iklan. Kemudian ini ada informasi dari seseorang, pokoknya di PT Tonata tidak punya website, kemudian dia ingin membutuhkan tenaga kerja, dia ingin membutuhkan karyawan. Bagaimana caranya? Dengan konfirmasi karyawannya yang sebelumnya. Berarti namanya informasi seseorang namanya. Ya, jadi cara membuat atau menyusun ya kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan untuk informasi seseorang seperti ini. Menurut informasi dari Bapak siapa? Mungkin karyawan lepas di situ atau karyawan tetap. Ya, perusahaan, pokoknya perusahaan Bapak Ibu membutuhkan apa? Entah mungkin sales, manajer dan sebagainya. Ya, semua dengan itu, maka saya ingin bergabung di perusahaan Bapak dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pengumuman resmi. Jadi kalau saya buat nanti soal ini sudah ini saja, ini kalau saya buat soal ada 5 nomor ini Bu. Sudah cukup ya. Cukup ini. Nah, ini pertemuan kita hari ini, itu saja saya sampaikan bahwa materi-materi yang akan saya buatkan soal kan seperti itu. Berikutnya, memahami unsur kebahasaan selama pekerjaan Mas Yantari ya. Ini kita lanjut karena sudah berbentuk contoh. Nah ini. Ya. Silakan ya, kalau ada yang bertanyakan silakan langsung saja. Ya. Kalau absennya saya kira 19 orang. Jadi hari ini 19 orang yang lagi partisipan. Ya, 4 orang. Ini. Tapi ini yang daftar hadir ini masih berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Masih sedikit ya. Sudah sesuai nih. Ini yang lagi login 18 orang yang login. Ya, lagi login. Tapi yang hadir ini yang buat daftar hadir hanya sedikit. Ya. Ya. Tolong di chat daftar hadirnya ya, di chat. Ya sudah ya, kalau ada yang kita jalan terus. Kemudian yang berikutnya adalah membandingkan unsur kebahasaan dan surat lamaran pekerjaan. Membandingkan. Ya, jadi kita bandingkan dari yang pertama di awal tadi bentuknya lain, kemudian masuk lagi di contoh yang kedua bentuknya juga lain. Kemudian ini yang di halaman 13 lagi ini kan bentuknya lain lagi. Perlu Anda ketahui bahwa tentang pola surat, format surat itu ada beberapa macam, beberapa jenis ya. Jadi baik yang berbentuk ada yang lurus, setengah lurus, atau lurus penuh. Nah, kalau yang dulu ini, kalau yang namanya surat ini itu
dibagi menjadi 8 jenis. Ya, ada bentuk Indonesia, ada bentuk Indonesia baru, tapi untuk materi yang sekarang ini itu lain ya, lain, beda. Ya, beda sekali. Silakan ya, kalau mau tanya silakan. Kemudian yang berikutnya adalah menyajikan simpulan sistematika. Saya kira ini berarti bagaimana nanti membuat sebuah ya kalimat-kalimat di sini ya, masuk pada unsur surat lamaran pekerjaan. Apa itu secara visual? Ya apa itu visual, apa itu non visual? Nanti kau akan cari itu makna itu. Jadi, kalau saya buat pertanyaan, jelaskan pengertian kata di bawah ini, ya jangan lagi ada yang heran. Ya mudah-mudahan kalau ulangannya dibawa pulang di rumah teksnya mungkin benar semua itu, ya benar semua. Kenapa? Karena mungkin sifatnya itu gogel. Tapi kalau ulangannya langsung di kelas, wah itu lain lagi itu, ya. Berarti Anda tidak bawa buku, langsung ulangan. Ya, saya ini kan mudah-mudahan ini kalau ke depannya yang saya usulkan bahwa ulangannya juga itu ulangan online. Ya, supaya tidak ada lagi yang ke sekolah karena yang kita takutkan ini kan penyakit. Ya. Nah, sampai kita masih bermain-main dengan penyakit, waduh sudah kena betul ya. Kedua kemungkinan ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Ya. Nah, jangan sampai masukkan apanya, jangan sampai penyakitnya Anda itu lain. Pas mungkin dideteksi Anda ya suhunya mungkin naik, dibocorkan itu bahwasanya naik, waduh. Saya itu seperti itu. Silakan ya, silakan. Silakan ya, ini dibaca juga ini ya, dibaca ini. Ini tanpa ada tanggalnya silakan dibaca. Ya, silakan dibaca ini. Dibaca, kemudian salam pembukaan ini ya. Jadi saya tidak perlu lagi ini sebut-sebutkan. Kalau saya tanya sistematika, sudah yang ini sistematikanya ya. Sudah. Ini sudah memuat, ini buku ini sudah lengkap. Sudah ada sistematikanya, sudah ada contohnya langsung. Saya kira seperti itu, sudah ada semua. Di halaman 17 sudah ada semua lengkap sampai halaman 18. Tanda tangan dan nama terang. Sudah ada ya, sudah lengkap semua. Ya, kalau yang halaman 18 ini berbentuk hanya mengidentifikasi sistematika, maksudnya ada bentuk surat lamaran pekerjaan, kemudian kamu data. Apakah sudah sesuai dengan sistematika yang ada atau belum? Yang tidak penting ini. Ya, yang penting saya ingatkan, tolong dibuat memang, dipilih memang surat lamaran pekerjaan berdasarkan identitas nama Anda. Identitas diri sendiri, jangan identitasnya orang. Jadi persiapkan memang. Jadi ketika nanti saya sudah lemparkan soal, kamu tinggal salin. Nah, jadi sudah siap memang. Jangan lagi baru mau dicari di Google. Di Google itu pasti identitasnya orang. Dan itu kadang-kala kalau diburu-buru itu tidak bagus, ya, tidak bagus, tidak baik. Jadi harus dirancang memang ya sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan untuk Anda. Tujuannya untuk surat lamaran pekerjaan ini cari perusahaan. Jadi tujuannya, ingat, tujuannya bukan di perusahaan yang tidak ada. Nah, perusahaan yang ada di sini. Kan kita contohkan bahwa Anda tulis, bukan betulan Anda langsung bawa ke perusahaan itu, bukan. Tetapi uji coba, ya kan muster sama saya, tugas itu. Hasil ulangan itu akan master sama saya kan sudah merupakan tugas juga. Jadi membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan identitas diri sendiri, ya bukan identitasnya orang lain. Ya. Kira itu. Ya, silakan ya. Kalau ada yang ini sampai menyusun surat lamaran pekerjaan silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Jadi jadwal ulangan.
Ya, jadwal ulangan itu nanti hari Senin ini, waduh, harus sebentar ya. Kalau bukan sebentar, hari Minggu itu saya kasih kepastian. Apa sudah ada roster atau belum? Nanti sebentar saya WA sebentar. Kalau belum ada, nanti saya informasikan. Kalau sudah ada, nanti saya informasikan juga. Karena kita ini penting juga harus tahu ya, harus tahu. Nah, sampai jadwalnya itu dibatalkan atau dimajukan atau dimundurkan, saya tidak tahu ya. Ini kemampuannya Wakasek. Ya, Wakasek antara dua ya, ada Wakasek kurikulum, ada Wakasek kesiswaan. Ya, kemudian kita lihat ini, ya, apa yang kita akan lihat adalah petunjuk dari arahannya Gubernur Sulawesi Tenggara. Ya, apakah pantas siswa untuk pergi ke sekolah ya? Silakan ya, kalau ditanyakan silakan. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Ini sudah di halaman 22 sudah ada. Ya. Sudah ada di halaman 22 ini di buku bahasa Indonesia sudah ada di situ. Ya, contoh kemudian sudah dipetak. Ya, dipetak ya. Dipetak. Jadi ini tugas untuk Anda tidak ada. Hanya ya kamu harus saya suruh membuat terlebih dahulu itu surat. Ketika saya suruh Anda buatlah surat lamaran pekerjaan berdasarkan identitas Anda dan perusahaan yang dituju itu di tempatnya Anda masing-masing. Ya, berarti harus dipersiapkan memang dari sekarang. Kalau setelah selesai mungkin sebentar Zoom, ya mungkin apa Anda cari di Google memang, tapi dirubah-rubah memang. Ada, karena itu di Google ya. Di Google yang diupload orang itu bukan yang sebenarnya juga, bukan semua itu benar. Ada yang salah kalimatnya, ada yang salah, formatnya salah. Anda yang perbaiki. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ini ya partisipasinya, karena ini adalah uji coba perdana saya. Jadi ada 2 aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama aplikasi YouTube, jadi saya sudah masuk YouTuber. Jadi Anda tinggal nanti saya kirimkan link-link ketika ada pembelajaran atau tugas. Nah, link-link yang saya akan berikan sama Anda saya kirimkan. Kemudian ketika itu harus pertemuan langsung, berarti aplikasinya harus Zoom. Ya, tidak mau itu Zoom. Ya. Kemudian satu layar digunakan 2 orang, itu bisa diabsen 1 kali ya, diabsen. Coba Anda bisa absen. Chat itu ya. Nanti di chat itu nanti absen. Ya. Ini Samir ini sampai berapa kali? 1, 2, 3, 4 kali ya Samir ini di absen. Waduh, kebanyakan juga. Ya. Pak Guru absennya lewat mana? Di absen lewat chat ya. Lewat chat. Iya, diklik yang bintang 3, yang apa? Yang titik 3 itu diklik bintang diklik titik 3 itu kalau di HP-nya lihat ada yang titik-titik itu. Diklik itu kemudian klik chat. Ya, akan muncul itu berbentuk SMS. Jadi absennya nanti di situ. Ini teman-teman sudah absen semua ini. Ini ya, ada Anggun Prianto. Pak Guru, Anissa belum mengerti. Nah, ini sudah masuk ini. Aliska sudah masuk. Asning sudah masuk ini. Ya. Sudah masuk. Pak Guru, Anissa sudah mengerti. Ini Salna sudah masuk. Kalau hanya 1 orang ini. Sama aja. Apa yang tidak mengerti? Apanya yang tidak mengerti? Absennya Pak Guru sudah mengerti Anissa. Sudah nih. Ayo kita. Iya, Anissa ya sudah ya. Sudah Anissa. Ya, harus ya bisa paham juga. Namanya juga belajar ini. Pak. Itu sudah bisa juga.
Anissa. Dari Kokori. Kalau ada yang tanyakan silakan. Andi juga sekalian. Tutup. Ini wae terus nakal. Eli. Itu udah ada kok. Mana? Pandora. Jangan ngomong mas. Tabon. Silakan ya, kalau ditanyakan silakan. Jadi soal itu saya buat itu 5 nomor ya, 5 nomor. Ya, essay test. Jadi soalnya essay test karena ini bukan semester, ya bukan ulangan akhir semester, tapi ini pertengahan semester itu 5 nomor. Adapun poinnya itu bisa A, B, C ya, bisa. Mau pokoknya nomor 1 A, B, nomor 2 mungkin A, B juga. Itu nanti kita lihat bobot dia punya soal itu bagaimana. Kira seperti itu. Sudah di absen semua sudah? Di absen? Nisa belum ada namamu. Sudah ada ya, ada. Ini siapa? Nisa. Ini Anissa ya, Anissa ada. Sudah ada ini Anissa sudah ada. Sudah absen Mihayaci. Jadi ini sudah Yo, bertambah sudah, lagi ya Mi. ini. Ya. Partisipannya ini 21 orang sudah masuk ya. Ya, 20.